Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini anak-anak kita semuanya sudah masuk di pembelajaran yang kedua, pembelajaran bahasa Inggris kelas 7 SMP Al-Hidayah Malang. Baik, sebelum kita memulai, anak-anakku semuanya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan anak-anak semuanya bisa diberikan kemudahan untuk memahami pembelajaran ini. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baik, anak-anakku semuanya, good morning. How are you today? Okay, I hope you all always fine. So we can activity, we can do English lesson today. Anak-anakku semuanya, saya berharap hari ini kita semuanya dalam kondisi baik dan tentunya kita bisa melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, anak-anak, kita lanjut. Kalau kemarin kita pembelajarannya adalah greeting, sekarang kita masuk kepada leave taking ya, atau kalau kemarin kita bertemu meeting with someone ya kan, dengan seseorang. Kalau hari ini kita akan belajar bagaimana ketika kita sudah leave taking ya, meninggalkan pertemuan tersebut. Jadi kalau kemarin ketemu, sekarang otomatis berpisah gitu. Nah, bagaimana dalam pembelajaran bahasa Inggris? Nah, anak-anak semuanya, jadi pembahasan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara menyapa atau to greet. Maka sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara mengucapkan ungkapan perpisahan atau to say goodbye itu. Jadi habis bertemu, sekarang berpisah. Nah, dalam bahasa Inggris itu namanya to say goodbye atau situasi leave taking. Nah, anak-anak, dengan belajar to say goodbye, kita akan membantu anak-anak untuk dapat mengucapkan ungkapan pamitan dengan baik dan benar dengan orang-orang di sekitar kita. Berikut adalah contoh kalimat to say goodbye beserta bagaimana cara menjawabnya. Nah, ini to say goodbye, pelan-pelan kita pahami. Yang pertama adalah goodbye, artinya selamat tinggal. Kemudian bye-bye atau bye. Nah, itu sama, goodbye, bye-bye itu lebih sederhana. Bye-bye itu dadah gitu, sama dengan kita dadah gitu. Tapi kalau goodbye, selamat tinggal, lebih resmi goodbye-nya. Kalau bye-bye itu cenderung biasa-biasa saja dengan teman, jadi bye-bye gitu, dadah gitu, dah, bisa begitu. Kemudian see you later, sampai jumpa kembali, jadi gitu ya, see you later, sampai jumpa kembali. Kemudian ada lagi see you tomorrow, sampai jumpa besok. Ini pilihan-pilihan.
Jadi boleh pakai see you later, boleh pakai see you tomorrow. Mana yang kira-kira anak-anak mau digunakan gitu ya. Jadi kalau see you later itu sampai jumpa kembali, belum jelas kapan kita mau berjumpa. Tapi kalau jelas besok kita akan berjumpa, maka kita gunakan see you tomorrow ya. Kemudian selamat malam misalnya, good night itu kan mau tidur juga begitu. Jadi kamu mau berpisah dengan ibunya, maksudnya sudah mau tidur gitu kan. Ibu, my mother, good night gitu. Ibu, bapak, selamat malam gitu. Itu maksudnya salam perpisahan untuk kita mau tidur ke tempat kita masing-masing. Kemudian bisa juga sorry, I have to go now. Nah, maaf, saya harus pergi sekarang. Itu kadang kan kita lagi ngomong asik, enak sama teman, sedangkan kita harus pergi, ada keperluan, maka sampaikan sorry, I have to go now, gitu kan. Maaf ya, saya harus pergi sekarang. Nah, kemudian I will talk you later. Nah, ini. Kemudian saya akan bicara denganmu nanti. Boleh begitu. I will talk you later. Saya akan berbicara nanti. Saya akan bicara dengan kamu nanti, sama. Kemudian it is been nice talking to you. Senang bisa berbicara denganmu. Bisa jadi itu juga sebagai bahan penutup pelepas untuk kita berpisah dari pembicaraan tadi. Sudah ngomong-ngomong, ternyata kamu mau pergi, maka bisa menggunakan kata it is been nice talking to you, gitu kan. Senang bisa berbicara denganmu. Nah, itu kalau tadi kamu yang menyampaikan. Nah, bagaimana kalau orang lain yang menyampaikan pada kamu? Ya, berarti kamu kan harus menjawab. Kita harus menjawab. Kita harus respons terhadap say goodbye tadi, gitu kan? Nah, bagaimana saja responnya? Yang pertama, goodbye sama, selamat tinggal. Orang lain mengatakan goodbye, kita juga jawab goodbye. Kemudian bisa juga menjawab yes, of course, see you gitu. Tentu saja, sampai jumpa lagi. Nah, tadi kan ada yang bilang see you, maka dijawab juga yes, of course, see you, bisa begitu. Kemudian alternatif jawaban respon yang berikutnya adalah sure, see you later, sampai jumpa nanti. Kemudian take care, hati-hati, take care. Jadi misalnya temannya jawab bye bye, ada temannya say goodbye sama kamu, misalnya bye bye Anton, kemudian kamu jawab apa? Take care Robi misalnya. Jadi hati-hati. Jadi bisa itu responnya. Bisa juga keep in touch, ya kan? Tetap terhubung, maksudnya tetap komunikasi loh ya, bisa begitu maksudnya. Jadi keep in touch. Nah, kemudian bisa juga jawabnya adalah see you at school, sampai jumpa di sekolah. Misalnya see you at home, sampai jumpa di rumah. Atau di mana lah, bisa tinggal kamu ganti school, ganti home dan sebagainya. Itu untuk respon dari say goodbye. Nah, coba sekarang kita perhatikan pada contoh dialognya. Nah, ini versi 1. See you tomorrow guys. Nah, ada anak yang ke-1 atau Ahmad mengatakan see you tomorrow guys. Maka si Amir misalnya anak yang kedua menjawab apa? See you, take care. Atau Pak Sur misalnya bilang sama kalian see you tomorrow guys. Maka kamu jawab apa? See you, take care gitu. Nah, yang kedua, misalnya saya mengatakan I have to rush. Bye, see you this afternoon. Maka kamu jawab apa? See you later, take care, gitu aja. Pokoknya kalau jawabannya lebih simple gitu. Kalau yang jawabannya
bisa take care saja, see you, kemudian take care, see you saja boleh, ya kan? Cuma lebih baik ditambahi sebagai bahasa-bahasa yang bagus. Kalau kita mengatakan sampai jumpa, hati-hati ya, nah orang lain kan lebih senang gitu. Kemudian versi yang ketiga, goodbye Miss Ahmad gitu. Kemudian dia menjawab apa? Goodbye mom gitu. Kemudian see you on Sunday. Kemudian yang ketiga bisa goodbye Siti, Benny, take care, see you on Sunday. Nah, bisa begitu jawabannya. Jadi kemudian versi yang keempat, contoh lagi nih, bye Udin, get well son. Udin menjawab apa? Masih temannya lagi ini, bye Udin, wish us luck, okay. Kemudian pihak ketiga menjawab, artinya si Udin menjawab apa? Sure, bye Benny, Edo, good luck, see you next Monday. Kemudian versi 5, alright everybody, ini alright everybody, I will see again tomorrow morning, good night. Kemudian dijawab bagaimana? Good night sir, see you tomorrow. Ini contoh-contoh di dalam leave taking ya, atau say goodbye. Nah, jadi anak-anak semuanya, demikian tadi bahan ajar bahasa Inggris tentang to say goodbye, lengkap beserta contoh dan dialognya. Nanti silahkan lihat ungkapan sapaan atau greeting pada pembahasan sebelumnya untuk lebih menguasai dalam melakukan dialog ketika bertemu dan berpisah dengan orang lain ya. Semoga bermanfaat anak-anak, meskipun di rumah justru ini dijadikan momentum pembelajaran yang terbaik, karena anak-anak di rumah bisa belajar dengan santai sambil ngemil ya kan. Bisa jadi juga sambil menikmati keindahan alam dan sebagainya. Belajar di sawah misalnya, di belakang di kebun dan sebagainya bisa. Jadi mumpung BDR justru harus dimanfaatkan, lebih semangat lagi belajarnya, karena ini momentum yang luar biasa. Beda sekali dengan di dalam kelas, kemudian dengan belajar BDR, belajar di rumah ya. Jadi anak-anak harus lebih semangat dalam belajar. Jadi itu mungkin yang bisa Pak Sur sampaikan hari ini. Sekali lagi semoga ilmu bahasa Inggrisnya bermanfaat untuk kita semua, mudah dalam belajar, dan I'm so sorry if there is mistake for you, and see you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Goodbye.